Dads semua yang ada di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi bersama saya Dr. Madeline Jasin di acara IG Live Sahabatku Dokter Anak bersama narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Gunterus Evans, spesialis THTKL, Magister Kesehatan FICS. Ya ampun, gelarnya panjang benar. Jadi ini adalah narasumber kita yang kompeten sekali di bidangnya karena kita hari ini akan membahas mengenai kegawat daruratan telinga hidung tenggorok pada anak. Begitu ya Dr. Evans ya? Baik, dokter. Dr. Evans sehat-sehat? Sehat, dok. Sehat, Dokter dok. bagaimana, Dokter dok? bagaimana, dok? Alhamdulillah sehat Dr. Evans. Nah sebelum kita lebih jauh bertanya-tanya kepada Dr. Evans karena kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari Moms and Dads yang senantiasa mengikuti sahabatku dokter anak, saya ingin memperkenalkan Dr. Evans. Jadi Dr. Evans ini adalah dokter spesialis THT, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar ya Dr. Evans. Dan beliau saat ini merupakan Kepala Departemen THTKL FK Unika Atmajaya. Ya. Wah keren sekali, sekaligus mengajar di sana di Unika Atmajaya. Kemudian beliau saat ini berpraktik di RSPAD Gatot Subroto, di Rumah Sakit Atmajaya Pluit dan Rumah Sakit Umum Pluit. Begitu ya Dr. Evans ya. Dan beliau aktif di berbagai organisasi ya, organisasi THT, salah satunya adalah organisasi Perhati Jaya. Dr. Evans, apakah ada yang mau ditambahkan mengenai Dr. Evans? Saya rasa cukup. Dok. Lengkap. Sudah cukup ya Dr. Evans ya. Wah ini kompeten sekali karena kita banyak pertanyaan dari Moms and Dads. Nah sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan, nah Dr. Evans bisa cerita sedikit nggak sih mengenai masalah di bidang THT pada anak yang sering Dr. Evans temui? Silakan Dr. Evans. Baik, dok. Baik, dok. Jadi memang kalau kasus sehari-hari pada anak, kita bisa bedain dulu nih, dok. Apakah kasus yang darurat atau kasus yang tidak darurat? Kalau kasus yang aman atau tidak darurat itu biasanya batuk pilek gitu dok ya. Batuk pilek, kadang kotoran telinga yang keras, yang kadang sulit dibersihkan gitu. Nah, atau yang paling sering itu anak kecil sakit pada telinganya. Nah, pas sakit telinga ini biasanya karena batuk pilek, nah itu cukup kita sering ketemu. Biasanya gejalanya anaknya cuma rewel, suka nangis, sama suka pegang telinga aja. Kadang mamsnya juga bingung, aduh sakit apa nih? Ternyata karena kuping nggak kelihatan, dilihat udah merah, udah bernanah. Nah itu kali paling sering ketemu. Nah yang lain darurat yang akan kita bahas nanti. Model mimisan atau tersedak. Benda asing. Baik Dr. Evans, jadi kita memang membedakan antara darurat dan tidak darurat ya. Dan saat ini kita akan lebih membahas mengenai yang darurat begitu ya Dr. Evans ya. Betul. Nah, saya mau nanya nih, saya masuk ke pertanyaan Moms and Dads yang dikirimkan kepada sahabatku dokter anak. Nah, tapi Dr. Evans, boleh saya tanya nggak? Bagaimana Moms and Dads ya, membedakan, oh ini darurat nih, kita harus bawa ke dokter segera karena ini kondisi yang darurat. Bagaimana Dr. Evans? Oke, secara umum ya kira-kira ya. Kalau misalnya anaknya ini sesak napas gitu karena kita tahu. Paling penting kan pertama napas dulu. Kalau anak-anak atau bahkan orang dewasa dia tidak bisa bernapas lebih dari 3 menit, pasti bisa membahayakan dia punya jiwa ya. Itu pertama kali. Paling penting deh. Selalu jalan napas. Apa ada masalah di saluran pernapasannya. Gitu atau hal-hal lain misalnya hal yang perdarahannya banyak sekali udah itu nggak berhenti ya banyak nanti Moms and Dads panik anaknya panik bahaya juga ya. Nah kalau udah hal-hal begitu kira-kira nggak bisa berhenti sudah salah satu tanda yang berbahaya. Begitu. Baik, begitu.
Terima kasih Dokter Evans. Nah, mengenai tersedak nih, ada pertanyaan dari moms and dads. Tersedak itu jadi ada moms yang sering mendengar banyak anak yang tersedak kemudian meninggal. Nah, itu biasanya kalau Dokter Evans sering menemukan tersedak apa ya Dokter Evans? Dan kenapa sampai bisa menjadi parah seperti itu, dan tanda-tanda yang bahaya itu bagaimana Dokter Evans? Oke dok. Jadi, Mama harus perhatiin dulu ya, ada dua nih. Yang dibilang tersedak sama keselak, berarti kebeda tuh. Kalau kita ngomong keselak, berarti ada makanan atau benda asing yang masuknya ke dalam makanan. Nah, dia sampai ketahan, tapi tidak sesak napas karena masuknya ke dalam makanan. Itu masih lebih aman. Nah, yang tersedak ini berarti masuknya ke jalan napas tuh. Nah, jalan napas kita itu kan ada dari hidung, mulut, terus tenggorokan. Ya, kalau bendanya cukup besar, dia tersumbat di tenggorokan, berarti udara nggak bisa masuk ke paru-paru. Itu yang paling bahaya banget ya. Kalau kira-kira mau lihat, kebetulan udah siapin gambar nih. Nah, ini ya. Kira-kira di sini nih kita punya tenggorokan. Kalau dia punya benda asing yang nutupin di sini, berarti udara nggak bisa turun lagi ke paru-paru. Itu bahaya sekali ya. Cuma dalam hitungan menit bisa menimbulkan bahaya sampai sesak napas, bahkan sampai meninggal. Kalau memang bendanya kecil, dia cuma langsung jatuh masuk ke dalam sini, mungkin lebih tidak begitu bahaya begitu. Ya, tergantung juga sebetulnya benda asingnya, benda apa yang bisa masuk tersedak. Begitu. Yang paling bahaya itu adalah benda yang seperti kacang. Itu paling bahaya karena dia bisa menyerap air walaupun bentuknya kecil, tapi dia bisa semakin membesar akhirnya sesak napas. Begitu. Ya betul sekali ya Dokter Evans ya. Jadi moms and dads mungkin jadi lebih paham dengan gambar yang Dokter Evans tunjukkan. Jadi kalau tersedak itu ada benda yang masuk ke saluran pernafasan. Begitu ya Dokter Evans ya? Padahal saluran pernafasan itu adalah tempat masuknya udara sampai ke paru-paru. Ya masa kemasukan benda yang bahaya ya. Tadi Dokter Evans nyebutin tuh kalau misalnya kemasukan benda itu bisa sampai sesak, bisa sampai akhirnya kalau fatal karena bendanya misalnya ukurannya besar bisa sampai meninggal, begitu ya Dokter Evans ya, sampai fatal gitu. Nah, kalau misalnya begitu, kadang-kadang kan yang paling sering itu kan anak-anak kecil begitu ya Dokter Evans ya, anak usianya kurang dari 5 tahun. Nah, kapan ya kalau misalnya moms and dads-nya bisa melihat anak saya kesedek gitu, itu kan ketahuan. Tapi kalau misalnya tidak kelihatan, mungkin moms and dads-nya lagi ngapain, kapan moms and dads harus curiga bahwa anaknya tersedak gitu Dokter Evans? Baik, dokter. Yang tanda paling penting itu kalau kita lihat anaknya mendadak cemas, dia kayak rasa tercekek begitu ya. Mendadak keringatan, warna mukanya jadi biru. Nah, itu berarti kan ada kekurangan udara yang masuk. Nah, itu paling bahaya banget. Itu moms and dad harus langsung melakukan tindakan sendiri ya. Nggak harus langsung bawa ke dokter. Nanti mungkin diajarin sama dokter juga gimana sih cara tanganin kalau ada tersedak yang mendadak. Begitu. Kalau dia udah lepas dari tenggorokan turun ke bawah, paling biasa gejalanya batuk-batuk ringan tuh. Anaknya nggak demam, nggak ada lendir, tapi kok batuk-batuk terus, kayak orang asma gitu. Kayak bunyi ngik gitu, padahal nggak ada apa-apa. Itu jangan-jangan kita harus curiga. Mungkin ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh anak itu. Baik. Dokter Evans, biasanya apa sih benda-benda yang harus diwaspadai moms and dads apabila dia punya anak balita yang Dokter Evans pengalaman sering loh ini benda-benda ini masuk ke saluran nafas anak, membuat anak tersedak, apa Dokter Evans? Oke dok. Paling sering itu dok kalau manik-manik tuh dok. Manik-manik terus ada fluid
fluid yang kecil, ini bonus dari makanan snack. Dari snack itu ada bonusnya, fluid tuh sering keselak tuh dia. Jadi kalau anaknya batuk kayak bunyi dia. Nah, itu masuk ke dalam saluran napas. Ya. Tapi yang paling bahaya lagi kacang itu. Sering ada kacang ada, pilus juga saya pernah ketemu. Ya kadang dikasih pilus pikirnya cuma kecil, tapi masuk ke sedap jadi gede, itu bisa fatal. Saya pernah ketemu kasus hanya karena pilus satu biji sampai meninggal anaknya. Ternyata juga ya benda-benda itu, dan nggak kebayang ya Dokter Evans ya. Betul dong. Tadi fluid ada dari snack dapat fluid dan akhirnya kesedot. Oh, berarti moms and dads betul-betul harus hati-hati ya Dokter Evans apabila punya anak kecil yang dia belum paham apa yang boleh masuk mulut dan nggak masuk mulut, begitu Dokter Evans ya, harus diawasi. Wah, saya nggak kebayang banget tuh Dokter Evans. Jadi kalau keselak fluid, jadi pas nafas ada bunyi gitu ya, gitu ya. Iya dok. Coba didengerin, pindah kiri, pindah kanan. Wah, berarti itu adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah ada benda asing pada anak ya, ada benda asing yang terselak pada anak. Nah, Dokter Evans, pertanyaan moms and dads selanjutnya. Tadi Dokter Evans pernah bilang begitu ya. Kalau anaknya lagi ternyata begini-begini, kemudian tanda-tandanya khas untuk tersedak begitu ya. Nah, pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan oleh moms and dads di rumah, Dokter Evans? Oke. Jadi ini kita harus langsung ambil ada lagi nih contoh nih. Biar lebih gampang ininya ya. Pokoknya langsung nih, moms and dad posisiin anaknya ke bawah begini, pegang dadanya ya. Terus tangannya itu harus seperti kayak bikin apa nih, sungkup ini ya, ditepok di antara tulang belakang situ, di tengah-tengahnya ya, pukul secara perlahan. Begitu ya Dokter Evans ya. Harapin bisa benda asingnya keluar. Baik. Karena kalau memang kecil bisa juga pukul dadanya sini, tapi lebih efektif kalau dari belakang. Pegang belakang. Jadi anaknya mengadahkan ke bawah, kemudian tangannya dibentuk seperti sungkup seperti itu, kemudian dipukul puk, begitu harapannya adalah benda asingnya keluar begitu ya. Iya betul. Kalau di film-film orang dewasa kan yang begini. Iya. Tapi kalau anak kecil nggak bisa, susah. Jadi kalau dewasa pakai metode Heimlich gitu ya. Ya, tapi betul, kalau betul Heimlich. Betul ya Dokter Evans ya, kalau anak. Jadi ingat ya moms and dads, ini adalah tips dari Dokter Evans. Moga-moga nggak perlu sampai dilakukan Dokter Evans ya. Tapi kalau misalnya suatu saat ketahuan ada anak tersedak dan dalam kondisi yang begitu Dokter Evans, yang dilakukan adalah anaknya ditengadahkan, kemudian di tangannya kemudian tepuk di antara dua tulang belikat begitu ya Dokter Evans ya? Iya betul. Berapa kali Dokter Evans atau sampai kapan? Sebisa mungkin sampai keluar dok. Sampai keluar kalau memang dia udah anaknya jadi tenang. Ya berarti barangnya udah lebih turun lagi ke bawah gitu. Jadi sambil mencari bantuan yang Dokter Evans ya. Jadi ada yang melakukan itu, mungkin panggil bantuan orang lain, misalnya momsnya melakukan itu, dadsnya ayo panggil bantuan supaya nanti ada juga yang membantu. Wah, ini tipsnya sangat-sangat baik Dokter Evans, diajarin langsung pakai boneka. Dokter Evans memang keren banget ngajarin kita. Nah, sekarang menolong anak ya. Penting. Betul Dokter Evans. Nah, pertanyaan selanjutnya Dokter Evans, kalau misalnya anaknya nggak sampai tersedak begitu ya, tapi itu kita bilang tadi kalau anaknya udah agak gede kan dia bisa bilang gitu. Tadi kehirup misalnya ya koin misalnya atau kelereng, tapi anaknya kalau moms and dads-nya lihat kayaknya dia tenang-tenang aja gitu ya. Nah, apakah kondisi tersebut harus segera dibawa ke rumah sakit atau bisa tunggu ya besok aja lah gitu? Bagaimana Dokter Evans? Baik, kalau memang dia ada anaknya bilang ya, aduh tersedak nih masuk nih Pak Ma gitu.
Tapi kalau Mas Enders memang dia nggak ada gejala, tetap kita harus percaya dulu tuh. Percaya dulu bawa anaknya ke rumah sakit. Siapa tahu memang mungkin benar masuk tapi belum ke tempat titik yang berbahaya. Nah, dia tetap harus datang, dipastikan oleh dokter bahwa tidak ada benda asingnya. Kalau udah nggak ada, kita udah boleh tenang. Tapi kalau amit-amit ada, harus segera ditindak. Oh baik, jadi tetap harus dibawa ke rumah sakit, dipastikan baru nanti kita baru bisa tenang ya kalau dipastikan oleh dokter begitu ya. Baik Dokter Evan. Nah ini ternyata Moms and Dads ini banyak banget nih pertanyaan mengenai benda asing masuk ke saluran nafas. Nah pertanyaan selanjutnya Dokter Evans, kalau tadi kan saluran nafasnya saluran nafas di sini ya di tenggorok. Nah, ini Moms ada yang nanya nih. Anak saya lagi bermain, kemudian kemasukan benda asing, tapi tidak disebut benda asingnya ya, tapi di hidung. Nah, pertolongan apakah yang dapat dilakukan oleh Moms and Dads, atau harus langsung dibawa ke rumah sakit nggak sih, begitu Dok Evans? Oke dok. Benda asingnya apa dulu nih kira-kira ya? Apakah model yang licin, apa yang model kayak tisu cuma lilin begitu? Atau yang tajam juga bisa aja pernah ketemu juga pasien begitu. Kalau licin kayak apa dok? Kalau itu pelor mainan noleng kuning tuh. Karena bisa masuk ke dalam, itu licin tuh, susah tuh diambil. Atau sama baterai, saling hati-hati. Baterai yang gepeng itu kalau masih bahaya banget, bisa nempel sampai berdarah mimisan ya. Begitu. Tapi Mas Enders jangan panik. Kalau dia ada hal kayak gitu, usahakan dulu, suruh tutup anaknya, suruh gitu. Suruh singkan ya istilahnya, gitu sampai benda asingnya bisa keluar. Itu cara yang paling gampang bisa dibikin di rumah. Baik, jadi kalau misalnya nih benda asingnya misalnya kemasukan pelor gitu di hidung, lubang hidung kiri. Jadi tutup lubang hidung kiri, begitu ya? Kemudian tutup lubang hidung lawannya, kemudian suruh begitu ya Dok Evans ya? Betul dok. Sampai keluar lagi. Jadi tetap harus tenang begitu, kemudian tutup, kemudian begitu ya di lubang hidung yang berbeda. Nah itu sampai kapan, dan kalau misalnya nggak keluar bagaimana Dr. Evans? Nah kalau udah keluar itu baru kapan harus ke dokter deh. Karena di dokter ada lampu kepalanya lengkap, alat ngambilnya juga udah siap semua. Untuk ambil baterai ada, untuk ambil pelor ada, tisu ada, semua lengkap. Wah jadi kalau begitu, kalau misalnya diketahuan anaknya bilang, mama ini kemasukan nih ada apa gitu ya, pelor, kelereng mungkin atau apa gitu, tutup lubang hidung sebelahnya, kemudian suruh dihembuskan gitu ya. Hembuskan. Kalau misalnya nanti tidak keluar, nah berarti harus ketemu Dr. Evans ya. Dr. Evans dan rekan-rekan dokter spesialis THT, karena alat beliau ini lengkap untuk ngambil segala macam gitu ya. Udah ada lampunya segala macam buat ngambil. Menarik ya Dr. Evans ya. Waduh, ini memang Moms and Dads harus tahu banget nih cara mengatasinya ya. Nah itu kalau ketahuan Dr. Evans, kalau anaknya bilang, nah kapan Moms and Dads harus curiga ya ada benda asing di hidung, Dr. Evans? Kalau anaknya dia nggak bilang atau Oke, ini sama nih kayak di tadi saluran tenggorokan ya. Anaknya itu ada pilek, keluar ingus, tapi cuma satu hidung biasanya. Ada ingus, keluar warna hijau-hijau, tapi anak nggak ada demam, nggak ada apa, jangan-jangan ada benda di dalam situ tuh. Jadi upilan mulu, nah itu harus curiga juga. Begitu ada ya. Benda di dalam situ ditutup sama ingusnya. Baik. Jadi kalau misalnya dia nggak ada demam, nggak ada tapi keluar lendir atau upilan atau bagaimana, tapi cuma dari satu hidung ya. Jadi kita harus segera tolong dicek, dibawa ke dokter, misalnya dibawa ke spesialis THT atau spesialis anak untuk dilihat nanti ada apa.
Nanti kalau spesialis anak menemukan benda sulit, kita akan rujuk ke Dr. Evans Ya, dan betul. rekan-rekan juga. Betul. Wah, menarik sekali nih Dr. Evans. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau mengajak moms and dads atau seluruh sahabatku yang bergabung di acara IG Live Sahabatku Dokter Anak ini untuk mengajukan pertanyaan yuk. Dr. Evans ini oke banget dalam menjelaskan dan saya dari tadi dapat info-info baru, ilmu-ilmu baru dari Dr. Evans. Baik, Dr. Evans, saya izin lanjutkan ya. Nah, ini masalah perhidungan. Kayaknya banyak masalah nih perhidungan ya, Dr. Evans ya. Nah, jadi ada moms yang nanya, Dok, mimisan tuh normal nggak sih buat anak? Seberapa sering sih anak boleh mimisan? Nah, gimana Dr. Evans? Oke. Jadi mimisan itu sebenarnya jangan panik ya. Kalau keluar darah dari hidung walaupun kadang-kadang sedikit gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Ya. Memang dramatis banget keluar darah 5 cc dari hidung sama 5 cc dari tangan pasti beda. Nah, itu yang perlu moms and pikirkan, ingat darah di tubuh kita sama aja, mau keluar dari sini mau keluar dari tangan ya sama aja ya. Jangan panik. Gitu. Tapi kapan sih ini bakal tanda yang berbahaya? Kalau kira-kira sering banget dia keluar seminggu bisa 4 sampai 5 kali. Sekali keluar banyak, berhentinya lama, lebih dari 15 menit, nah itu udah harus pikir-pikir tuh. Jangan-jangan ada hal yang lain. Begitu ya, itu kapan mungkin perlu kontrol ke dokter. Tapi kalau cuma sedikit 1 menit berhenti, agak-agak tenang begitu. Jadi tanda bahayanya adalah apabila pertama sering sekali dalam seminggu itu bisa misalnya 5 kali atau hampir tiap hari, kemudian atau kalau misalnya enggak banyak sekali sampai enggak berhenti 15 menit masih keluar terus, begitu ya Dr. Evans ya? Betul. Nah, kalau begitu, nah apa yang bisa moms and dads lakukan di rumah kalau misalnya bertemu dengan mimisan? Nah, bagaimana Dr. Evans? Ini juga trik lagi di rumah ya. Nah, paling pertama pencet hidungnya tuh ya. Jadi kan sering kita bilang pencet di atas, sebetulnya itu di bawah sini. Pencet, terus anaknya suruh tunduk ke bawah, buka mulutnya gitu. Ya. Itu tangan dipencet itu didiamkan selama 5 sampai 10 menit sampai darahnya berhenti. Itu paling pertama. Terus bisa juga ambil es batu, taruh di leher kiri sama kanan. Ya. Atau suruh kumur-kumur air es, karena darah itu kan dari jantung dia naik ke leher, ke mulut, baru ke hidung. Jadi kita udah tahan dulu blok, taruh di es di leher. Begitu ya. Jadi moms and dad jangan salah ya, kayak dulu kita itu malah kepalanya diguyur air es, nggak dari sana, nggak mau baik ya. Esnya di sini. Jadi kalau dulu gitu kira-kira ya. Seru banget ya Pak sih kalau dulu itu saya inget banget. Kalau di GUR RS saya baru pertama kali dengar tuh di GUR RS, kasihan juga itu ya di GUR RS. Tapi yang saya dulu dengar tuh ini loh Evans di sudut tengadah begitu loh. Iya betul. Jadi boleh begini, boleh begitu. Ditengadahin biar darahnya nggak keluar dari depan, tapi yang berbahaya itu darahnya malah masuk ke saluran pernapasan bawah. Jadi memang harus turun, buka mulutnya, keluarin aja sampai habis. Baik. Jadi moms and dads, tips lagi dari Dr. Evans. Hari ini kita banyak dapat tips untuk mengatasi kegawat daratan THT pada anak. Nah, ini tips yang ketiga kalau seingat saya ngitung ya. Jadi kalau mimisan bagaimana? Mimisan tutup hidungnya, kemudian buka mulutnya. Kalau nggak bisa nafas, Evans ya. Tutup hidungnya, kemudian arahkan ke bawah, buka mulut dan keluarkan saja. Bisa dibantu juga dipakai es, begitu ya Dr. Evans ya. Dipakai es di leher. Ada lagi Dr. Evans, itu aja. Yang kumur-kumur air es juga boleh. Benar, dan kumur-kumur air es kalau sudah bisa kumur-kumur, disuruh kumur-kumur air es. Nah, kalau misalnya kan tadi tutupnya sampai 5-10 menit begitu ya Dr. Evans ya. Kalau misalnya nggak berhenti juga, nah itu memang harus tanda-tanda bawa ke dokter atau harus boleh nunggu dulu? Betul. Nah, kalau udah berhenti lagi masih muncul, itu saran baru bawa ke dokter tuh. Apakah mungkin ada pembuluh darah yang kebuka, atau ada masalah lain, serumnya ada tumor atau apa. Nah, itu kita baik ke dokter dan dievaluasi ulang.
Nah, nanti juga ada alat-alat misalnya seperti kapas yang akan bisa dimasukin ke dalam hidung. Kira-kira Baik. begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya dengan cara tersebut kemudian masih masih mengalir begitu ya. Jadi tetap harus dibawa ke dokter untuk dievaluasi. Jangan-jangan ada apa begitu ya, Dr. Evan. Nah, baik, kayaknya nih permasalahan hidung nih sudah nih Dr. Evans. Moms and Dads pertanyaan mengenai hidungnya sudah selesai. Nah, sekarang saya masih mengundang Moms and Dads yang mau nanya. Ayo kirim pertanyaan di komen di IG Live Sahabat Guru Anak karena ada Dr. Evans yang akan menjawab dengan berbagai tips and trik yang sangat bermanfaat. Waktu kita masih ada kurang lebih 10-15 menit. Nah, sekarang permasalahan telinga Dr. Evans. Jadi hidung sudah, tadi tenggorok tersedak sudah, sekarang permasalahan telinga. Yang moms and dad suka tanya nih, kalau telinga itu ternyata juga bisa kemasukan benda asing yang Dr. Evans? Betul dok, bisa. Waduh, biasanya apa sih yang bisa kemasukan sampai masuk telinga begitu Dr. Evans? Kalau anak-anak kecil tuh kadang sering masukin barang juga ya. Bisa masukin penghapus, masukin manik gitu. Tapi yang paling ngeri itu kalau kemasukan kecoa tuh. Kecoa, laba-laba, putu. Kan di dalam kuping anget. Kadang anak-anak suka main di lantai, masuk ke dalam bisa juga ketemu. Nah, itu ketawanya gimana kalau misalnya moms and dads-nya nggak ngelihat? Anaknya udah pegang kuping kesakitan gitu, kadang-kadang keluar cairan atau keluar darah, itu udah harus curiga, jangan-jangan ada benda asing di dalam telinganya. Oh baik, jadi kalau misalnya anaknya kalau kelihatan ya ketahuan ya, tapi kalau misalnya nggak kelihatan tapi anaknya suka pegang-pegang kuping, kesakitan, garuk-garuk keluar cairan, nah itu harus diperiksa apakah ada benda asing di sana begitu ya Dr. Evans ya. Nah ini ada pertanyaan masuk Dr. Evans dari salah satu yang menyaksikan IG Live Sahabatku Dokter Anak ini. Bagaimana Dr. Evans cara saya membersihkan telinga anak bayi? Nah, bagaimana Dr. Evans? Oke. Anak bayi umur berapa nih kira-kira nih? Jadi kalau memang kira-kira masih di bawah 3 bulan lah kita nggak usah terlalu agresif untuk membersihkan. Memang kadang-kadang masih ada yang putih-putih itu normal dari lahir ya. Yang penting itu adalah dijaga kalau dimandikan kita pakai kapas dulu di dalam telinganya biar air nggak masuk ke dalam. Jadi mengurangi resiko terjadi infeksi dan tidak ada terjadi penumpukan nggak bau lah dia punya telinganya ya. Tapi apabila mau bersihin telinganya boleh menggunakan cotton bud yang kecil, hanya dibersihkan di bagian depannya saja dan gerakannya agak mencungkil. Biasanya enaknya muter-muter doang, nah itu nggak bersihin kotoran, malah cuma habisin aja di dalam liang telinga. Nah, jadi saran harus agak korek dikit gitu. Walaupun nggak usah agresifnya dikit aja. Baik, Dut Evan. Jadi di depannya aja, nggak sampai masuk ke lubangnya. Lubangnya paling setengah senti dan masih boleh tuh. Ya. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai dalam banget ya. Baik. Nah, kalau begitu, kalau memang boleh dibersihkan, itu kan tadi utamanya pada bayi usia 3 bulan ke atas, begitu Dr. Evans ya. Kalau 3 bulan ke bawah jangan dulu, begitu ya. Masih normal. Iya, dong. Kalau mandi juga ditutup supaya nggak kemasukan air atau jadi bau atau segala macam. Nah, kalau misalnya boleh dibersihkan nih, itu frekuensinya berapa Dr. Evans yang tidak berlebihan dan malah menyebabkan iritasi? Paling satu bulan satu kali aja dok ya, saya rasa. Terlalu buru-buru. Oh baik, jadi 1 bulan sekali itu cukup loh Mams. Memang kalau keseringan jadinya gimana Dr. Evans? Nah, pertama itu kalau bisa iritasi dari liang telinganya jadi meradang karena bisa malah lecet. Dan jangan lupa sebetulnya kotoran di telinga kita itu ada fungsinya loh, Max. Jadi selain untuk sebagai antibakteri, sebagai antivirus juga dia untuk menangkap kuman-kuman itu. Kalau kita bersihin sampai habis semua, jamur bisa tumbuh di dalam liang telinga, malah anak kecilnya kegatelan terus. Wah, ternyata bersihin telinga 1 bulan sekali cukup, malah
terlalu heboh, terlalu sering malah jadi bahaya ya, Dokter Evans ya. Betul. Baik. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Dokter Evans. Tadi kan Dokter Evans bilang bisa kemasukan cotton bud gitu. Nah, kalau misalnya mams lah, ada mams yang lagi mandiin anak dia pakai cotton bud begitu, pakai kapas, ditutuplah telinga anaknya begitu ya. Terus kedorong ke dalam kemasukan. Nah, adakah cara yang bisa dilakukan mams begitu Dokter Evans? Nah, agak repot nih kalau masuk nih. Kalau agak gede, masih bisa diambil, masih oke ya. Cuma harus hati-hati aja tuh, kira-kira jarak dari luar sampai ke dalam kan 2 cm. Ya kalau mams kira-kira ragu-ragu dan tidak memiliki alat yang memadai, saran mau nggak mau ke dokter deh. UGD ya. Makanya kapasnya harus agak gede, itu jangan terlalu kecil. Baik, jadi kalau begitu kapasnya yang agak gede kalau buat menutup begitu ya Dokter Evans ya. Kemudian kalau misalnya udah kemasukan nggak bisa diambil, apa boleh buat? Harus segera dibawa ke dokter supaya diambil oleh dokter yang bertugas pada saat itu. Baik. Nah itu kalau kapas Dokter Evans, dia mungkin masih ada mumbul-mumbulnya nih. Kalau ada pertanyaan lain dari mams nih, itu kalau kapas. Kalau serangga, kalau serangga saya nggak kebayang. Itu gimana Dokter Evans? Memang ini serangga juga kadang bikin masalah karena dia bisa gigit sih masalahnya ya. Udah gigit, terus kakinya juga banyak duri, jadi kadang anak-anak teriak-teriak tuh kesakitan sampai berdarah. Nah, berarti dari pertolongan pertama yang mau harus lakukan atau DEPS bahkan ya, kita matiin dulu jenis serangga. Bagaimana diteteskan dengan minyak itu paling gampang. Minyak goreng aja paling gampang. Kita tetesin sampai penuh dia punya liang telinganya. Suruh diam anaknya tetes gitu diemin ya. Tunggu 3-5 menit mati dia punya serangga. Kalau udah mati, kalau keluar sendiri bagus, kalau nggak bisa keluar baru ke dokter nanti diambil pakai alatnya. Begitu. Sebenarnya saya nggak kebayang ya Dokter Evans kalau misalnya di rumah gitu mams and dads-nya bisa dengan tenang, ternyata ada serangga masuk, kemudian mams and dads-nya ayo ya nak, tenang, miringkan kepala, tetes telinga. Itu pasti udah heboh, saya heboh-hebohnya ya Dokter Evans ya. Betul. Pas udah bisa tenang itu ya itu betul-betul hebat orang tuanya. Jadi memang dalam suatu kondisi kegawatan memang diharapkan orang tuanya tenang dulu Dokter Evans ya. Betul. Kemudian miringkan, teteskan minyak sampai penuh. Itu nggak bahaya ya Dokter Evans ya? Nggak apa-apa. Sampai penuh, kemudian tunggu 3-5 menit. Kalau misalnya kesangganya keluar ditarik. Kalau misalnya sudah, nanti minyaknya dikeluarin lagi, begitu disuruh begini, minyaknya dikeluarin lagi. Keluar sendiri. Nggak usah dicuci lagi, nggak usah. Baik, tetapi tetap setelah itu harus ke dokter ya, dilihat ya. Kok ngeri ya? Takutnya serangga gigit gendang telinga apa yang ngerobek. Nah, itu harus diperhatikan. Apakah perlu dapat obat tetes lagi dari dokter atau tidak. Baik, jadi itu pertolongan pertama. Tapi setelah misalnya keluar, atau misalnya kalau nggak keluar juga, tetap harus datang ke dokter Moms and Dads. Mau nggak mau deh. Mau nggak mau ketemu Dokter Evans atau sejawat-sejawat dokter spesialis kesehatan lainnya. Beliau-beliau ini punya alat lengkap untuk mengambil-ngambil. Aduh, ini kayaknya perbincangan kita hari ini seru banget Dokter Evans. Tapi waktunya kayaknya sebentar lagi kita habis. Saya masih cari apa ya pertanyaan Moms and Dads lainnya. Oh ya, ini ada yang bertanya lagi. Kalau misalnya demikian nih ada benda asing masuk ke telinga, itu anaknya bisa tuli ya Dokter Evans ya? Oke. Jadi memang apapun yang ada menyumbat dalam telinga pasti bisa bikin agak budak ya pendengarannya. Tapi kalau budak atau ketulian itu kita harus bedakan dua. Apakah hanya ada masalah di hambatannya aja atau kena sarafnya? Ya, tapi biasanya kalau ada benda asing paling cuma di liang telinga, maksimal sampai mentok sampai ke gendang telinga. Ya, kalau sampai situ kita bisa keluarkan harusnya tidak sampai menimbulkan ketulian.
Kecuali kalau lihat gendang sampai robek, itu pun kalau pada anak kecil masih lebih cepat untuk dibandingkan orang dewasa. Gitu. Baik, Dokter Evans, wah seru banget. Nah, Dokter Evans, nggak terasa ya kita sudah berbincang selama hampir 40 menit. Dan nggak kerasa karena Dokter Evans sangat menyenangkan sekali dalam menjelaskan, jelas sekali, dan memberikan tips-tips yang tentu bermanfaat untuk moms and dad semua. Kita sudah membahas dari tenggoroh ke sedap, dari hidung, mimisan kemasukan benda asing, sama telinga. Nah, sebelum nih Dokter Evans kita mengakhiri acara IG Live Sahabatku Dokter Anak pada hari ini, boleh dong Dokter Evans kasih pesan-pesan yang bisa diingat oleh moms and dads mengenai kegawat daratan THT pada anak. Oke, moms and dad yang paling penting adalah jangan pernah panik untuk menangani kasus kegawat darurat pada anak ini ya. Karena pasti mom and dad bisa pertama kali untuk menanganinya dulu. Ya, yang penting tenang aja dan selalu memperhatikan, memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Jangan sampai mereka main sendirian aja, nanti masukin benda asing ke dalam telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu aja dari saya. Baik Dokter Evans, jadi pesan-pesan Dokter Evans, awasi anak, jangan sampai dia masuk-masukkan benda, dan kalau ada kegawat daratan tetap tenang. Kalau moms and dads ingin melihat lagi apa sih tips-tips yang Dokter Evans kasih, karena misalnya gabungnya baru nih telat, nggak gabung dari awal, bisa lihat nanti di Instagram Sahabatku Dokter Anak atau di YouTube channel kita Sahabatku Dokter Anak. Aduh, ini moms and dads harus lihat deh cara Dokter Evans tadi memberikan trik untuk mengatasi kegawat daratan tersedak, mimisan, dan nanti misalnya dan kegawatan daratan tadi telinga. Tak terasa Dokter Evans, waktu kita dalam berbincang sudah habis. Saya berterima kasih sekali terhadap Dokter Evans yang sudah memberikan banyak ilmu. Baik, dokter. Dan menyenangkan sekali bisa berbincang dengan Dokter Evans, sangat jelas, sangat baik, dan semoga bermanfaat untuk moms and dads semua. Untuk itu, izinkan saya, Mom and Dads, untuk mengakhiri acara IG Live Sahabatku Dokter Anak pada hari ini, pada tanggal 14 Februari 2021, mengenai kegawatan daruratan THT pada anak. Kita say bye-bye pada Moms and Dads, Dokter Evans, dan sampai jumpa di acara IG Live minggu depan di Sahabatku Dokter Anak. Terima kasih Dokter Evans. Terima kasih Mbak Abah. Terima kasih, dokter. Sampai ketemu Dokter Evans.